Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai studi kasus kegagalan kredit pada Indie Bank di Amerika Serikat pada tahun 2008. Presentasi ini disusun untuk memenuhi UTS Praktikum Analisis Kredit. Pada kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Muhammad Naufal Rizkendawan dengan NIU 504605. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Kusumahastuti dengan nomor induk mahasiswa 492-648. Perkenalkan, saya Nisyasi Munawaroh dengan nomor NIU 492454. Pada presentasi kami kali ini terdapat 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang kasus ini, kemudian detail kasus kegagalan kredit, lalu informasi mengenai jenis kredit, produk kredit, exposure dan besaran kredit, struktur kredit, dan detail kredit lainnya. Kemudian yang keempat, identifikasi kesalahan proses kredit yang menyebabkan kegagalan kredit, kemudian pihak-pihak yang terdampak dan berperan dalam kasus tersebut. Lalu yang terakhir, dampak kasus terhadap perusahaan, industri, perekonomian, regulasi, dan lainnya. Untuk bagian pertama, latar belakang terjadinya kegagalan pada IndyMac Bank. Independent National Mortgage Corporation atau IndyMac merupakan bank Amerika yang berbasis di California. IndyMac Bank mengalami kegagalan pada 11 Juli 2008, yang mana kegagalan tersebut merupakan yang terbesar keempat dalam sejarah Amerika. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, bank ini sangat bergantung pada simpanan perantara yang berbiaya lebih tinggi, kurang stabil, serta pinjaman yang dijamin untuk mendanai operasinya. Bank tersebut berfokus pada pinjaman yang dijamin di beberapa wilayah dan didukung dengan harga rumah yang meningkat pesat, khususnya di California dan Florida. IndyMac Bank seperti banyak lembaga keuangan lainnya pada masa itu terlibat dalam pembelian pinjaman hipotek berisiko tinggi yang dikenal sebagai pinjaman Alt-A dan subprime. Pinjaman ini diberikan kepada peminjam dengan profil kredit yang kurang sempurna atau tidak bisa menyediakan dokumen yang lengkap untuk memenuhi syarat pinjaman konvensional. Hal ini juga termasuk peminjaman yang memiliki skor kredit rendah atau tidak dapat membuktikan penghasilan yang stabil. Pada pertengahan hingga akhir 2000-an, Amerika Serikat mengalami peningkatan jumlah perumahan yang berujung pada penurunan nilai properti secara signifikan. Ini menyebabkan banyak peminjam tidak mampu lagi membayar pinjaman hipotek mereka karena nilai rumah mereka jauh di bawah jumlah pinjaman yang mereka miliki, sehingga banyak terjadi gagal bayar yang berdampak pada peningkatan kredit macet. IndyMac Bank bergantung pada pasar modal sekunder untuk mendapatkan likuiditas. Namun ketika krisis kredit terjadi dan investor mulai menarik diri dari pasar hipotek, IndyMac Bank menghadapi kesulitan serius dalam mendapatkan dana. Penyebab utama kegagalan IndyMac Bank sebagian besar terkait dengan strategi bisnisnya dalam memperoleh dan mengamankan pinjaman Alt-A dalam skala besar. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan pesat dan konsentrasi aset berisiko tinggi. Sejak didirikan pada tahun 2000, IndyMac Bank berkembang menjadi lembaga simpanan dan pinjaman terbesar ke-7 dan pencetus pinjaman hipotek terbesar ke-9 di Amerika Serikat. IndyMac Bank menerapkan strategi pertumbuhan yang agresif di awal tahun 2000-annya dengan pertumbuhan total aset sebesar 13 miliar dolar pada bulan Juni 2005 menjadi 31 miliar dolar pada bulan Juni 2007. Serta bank ini juga menghasilkan nilai pinjaman sebesar 20 miliar dolar pada 2003 dan lebih dari 90 miliar dolar hipotek selama tahun 2006. Strategi pertumbuhan IndyMac Bank yang agresif, penggunaan hipotek Alt-A dan produk pinjaman tradisional lainnya, penjaminan emisi yang tidak mencukupi, konsentrasi kredit pada real estate perumahan di pasar California dan Florida, dan ketergantungan yang besar pada dana mahal yang dipinjam dari Federal Home Loan Bank atau FHLB dan dari deposito menyebabkan kehancuran ketika pasar hipotek menurun pada tahun 2007. Situasi IndyMac Bank semakin memburuk ketika Senator Charles Schumer secara publik mengungkapkan keprihatinannya tentang stabilitas bank dalam suratnya di media pada Juni 2008. Hal ini memicu penarikan massal oleh deposan yang panik yang dikenal sebagai bank run. Penarikan massal oleh deposan yang panik menjadi salah satu faktor yang mempercepat keberangkutan bank. Pada Juli 2008, karena kekurangan likuiditas dan besar deposito yang ditarik, Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC
mengambil alih IndyMac Bank dan bank tersebut menjadi IndyMac Federal Bank atau FSB. Kemudian aset-asetnya dijual untuk menutupi kerugian. Untuk pembahasan poin berikutnya yaitu mengenai detail kasus dari IndyMac Bank ini. IndyMac Bank seringkali memberikan pinjaman tanpa verifikasi pendapatan atau aset peminjam dan kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk. Penilaian yang diperoleh IndyMac atas anggunan yang mendasarinya juga sering dipertanyakan. Sebagai pemberi pinjaman A, model bisnis IndyMac adalah menawarkan produk pinjaman agar sesuai dengan kebutuhan peminjam, menggunakan beragam pilihan hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan atau opsi ALM, pinjaman subprime, pinjaman 80/20, dan produk lainnya. Pada akhirnya, pinjaman diberikan kepada banyak debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran. Ketika harga rumah menurun pada paruh kedua tahun 2007 dan pasar hipotek sekunder ambruk, IndyMac Bank terpaksa menahan pinjaman senilai 10,7 miliar dolar yang tidak dapat dijual di pasar sekunder. Berkurangnya likuiditas semakin diperburuk pada akhir Juni 2008 ketika pemegang rekening atau deposan menarik 1,55 miliar dolar atau sekitar 7,5% dari simpanan IndyMac Bank, di mana pada tanggal 26 Juni 2008, Senator Charles Kummer, yang merupakan anggota Senat Komite Perbankan, Ketua Komite Ekonomi Gabungan Kongres, dan peringkat ketiga Demokrat di Senat, merilis beberapa surat yang telah dikirim kepada regulator yang memperingatkan bahwa kemungkinan runtuhnya pemberi pinjaman hipotek besar IndyMac Bancorp Inc. menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi peminjam dan deposan, dan regulator mungkin tidak siap melakukan intervensi untuk melindungi mereka. Kondisi IndyMac yang buruk dengan kegagalan regulator mengakibatkan bangkrut setelah Senator Charles Kummer memperingatkan masyarakat tentang hal tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan deposan dan nasabah yang khawatir mulai menarik uang sekitar 7,5% dari simpanan IndyMac Bank. IndyMac Bank mengungkapkan bahwa pada bulan April 2008, Moody's dan Standard & Poor's menurunkan peringkat obligasi mortgage-backed security atau MBS termasuk 160 juta dolar yang diterbitkan oleh IndyMac Bank dan dipegang oleh bank dalam portofolio MBS-nya. IndyMac Bank menyimpulkan bahwa penurunan peringkat ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap rasio modal berbasis risiko perusahaan pada tanggal 30 Juni 2008. Bank tersebut memperkirakan dampak dari penurunan peringkat itu merubah rasio modal menjadi 9,27% dari total risiko. IndyMac Bank juga memberikan peringatan bahwa jika regulator menemukan bahwa posisi permodalan bank turun di bawah level kapitalisasi baik atau rasio modal berbasis risiko minimal 10% menjadi kapitalisasi memadai atau risiko modal berbasis risiko 8-10%, bank tersebut mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk menggunakan simpanan perantara sebagai sumber dana. Selain itu, IndyMac juga mengingatkan bahwa jika likuiditas simpanan mengalami penurunan ini, bank akan menghadapi kemungkinan pengurangan aset dan pembatasan aktivitas peminjamannya. Di sisi lain, terbuka kebenaran dari kondisi IndyMac Bank yang sebenarnya, di mana menurut 10Q atau laporan triwulan IndyMac Bank menunjukkan rasio modal berbasis risiko bank telah turun menjadi 10,26% pada 31 Maret, dari 10,81% pada kuartal sebelumnya. Rasio ini memperhitungkan kualitas aset dan cakupan cadangan kerugian pinjaman harus minimal 10% agar suatu institusi dianggap memiliki modal yang baik berdasarkan peraturan regulator. IndyMac Bank melaporkan bahwa modal berbasis risiko bank sebesar 47 juta dolar di atas penyataan minimum 10%, namun perusahaan tersebut tidak mengungkapkan bahwa sebagian dari 47 juta dolar tersebut yang diklaimnya memiliki pada tanggal 31 Maret 2008 sebenarnya hanyalah fiksi atau palsu. Pada tanggal 7 Juli 2008, IndyMac Bank mengumumkan di blog perusahaan bahwa mereka telah gagal meningkatkan modal sejak laporan pendapatan triwulannya tanggal 12 Mei dan disampaikan juga oleh regulator bahwa IndyMac Bank tidak lagi dianggap sebagai perusahaan yang memiliki bermodal besar. Di hari yang sama, IndyMac Bank mengumumkan penutupan divisi pinjaman retail dan grosir, menghentikan pengajuan pinjaman baru dan memutus 3.800 pekerjanya. IndyMac Bank menderita kerugian triwulan ketiga berturut-turut. Bank juga melaporkan bahwa kredit bermasalah berjumlah 1,85 miliar pada tanggal 31 Maret, meningkat sebesar 40,56% dari kuartal sebelumnya. IndyMac Bank mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan modalnya seperti menunda pembayaran bunga pada beberapa sekuritas. Kemudian dividen saham telah ditangguhkan pada kuartal pertama tahun 2008.
Pada tanggal 8 Juli 2008, IndyMac Bank mengumumkan penjualan nyetel lending group ke Prospect Mortgage Company (LLC), di mana pada hari tersebut saham bank tersebut ditutup pada harga $0,44 dalam perdagangan di New York Stock Exchange, dengan kerugian lebih dari 90% atau turun dari harga tertinggi yaitu $50 pada tahun 2006, yang kemudian berlanjut hingga saham bank mencapai penutupan terendah dalam 52 minggu di harga $0,31. Pada tanggal 11 Juli 2008, karena permasalahan likuiditas dan kebangkrutan, maka IndyMac Bank ditutup dan FDIC mendirikan IndyMac Federal Bank atau FSB untuk mengambil alih kendali atas aset IndyMac Bank, kewajiban terjaminnya, dan rekening simpanan yang diasuransikan yang akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2008. Deposan diharuskan untuk mengakses simpanan yang diasuransikan melalui ATM, cek, dan kartu debit yang ada. Akses rekening telepon dan internet juga akan dipulihkan ketika bank dibuka kembali. FDIC menjamin dana dari semua rekening yang diasuransikan hingga $100.000 dan telah mengumumkan dividen uang muka khusus kepada sekitar 10.000 deposan yang memiliki dana melebihi jumlah yang diasuransikan, menjamin 50% dari jumlah yang melebihi $100.000. Perkirakan 10.000 deposan IndyMac yang tidak diasuransikan masih mengalami kerugian lebih dari $270 juta. Oleh karena itu, Kongres meningkatkan batas asuransi FDIC menjadi $250.000 untuk bank manapun yang bangkrut sejak 1 Januari 2008, termasuk pembayaran kepada deposan untuk jumlah berapapun. Terdapat 3 jenis produk kredit yang ada di IndyMac Bank. Yang pertama yaitu subprime mortgage. Subprime mortgage merupakan jenis kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan bunga pinjaman yang tinggi dan diberikan kepada pihak dengan rating kredit yang kurang baik. Yang kedua ada LA mortgage, merupakan salah satu jenis kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan bunga pinjaman yang tinggi dan diberikan kepada pihak dengan rating kredit yang lebih baik dari rating kredit subprime mortgage. Pada kredit LA mortgage ini sendiri, peminjam tidak memerlukan banyak dokumentasi termasuk bukti pendapatan. Peminjam juga bisa mendapatkan 100% pembiayaan properti. Yang ketiga ada layer loans atau stated income loans. Pinjaman semacam ini merupakan pinjaman untuk mendapatkan pembiayaan tanpa harus memberikan verifikasi pendapatan atau dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya yaitu besaran kredit dari IndyMac Bank. IndyMac Bank memiliki exposure kredit yang besar terhadap pasar hipotek dengan risiko yang cukup tinggi. Ini menjadi salah satu penyebab jatuhnya IndyMac Bank. Besaran kredit yang diberikan IndyMac Bank kepada peminjam juga mencapai puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu dolar Amerika. IndyMac Bank memiliki 4 struktur kredit. Yang pertama yaitu kredit agresif serta berisiko tinggi. Yang kedua yaitu suku bunga variabel, memiliki periode bunga tetap yang singkat, yang kemudian seiring berjalannya waktu, pembayaran bunga akan meningkat atau akan dikenakan balloon payment di akhir masa peminjaman. Yang ketiga yaitu loan to value yang seringkali tinggi. Yang keempat adalah memiliki struktur pembayaran yang fleksibel serta opsi pembayaran minimum bagi beberapa peminjam. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko bagi bank jika harga properti turun. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah penyebab kegagalan IndyMac Bank. Kegagalan IndyMac Bank terjadi ketika mereka memberikan pinjaman kepada pembeli rumah dengan penghasilan rendah serta pengambilan risiko yang berlebihan. Pada saat yang bersamaan, terjadi penurunan harga properti secara drastis. IndyMac yang dari awal sudah memberikan kredit kepada peminjam dengan risiko tinggi, kemudian peminjam tersebut tidak mampu membayar kreditnya dikarenakan penghasilan yang tidak memadai, dan juga harga properti yang menurun atau properti yang dibeli tidak laku dijual karena harga properti yang menurun. Selanjutnya yaitu banyak dari pinjaman LA gagal bayar karena suku bunga hipotek yang diatur ulang menjadi lebih tinggi dari biasanya. Pinjaman LA hanya memerlukan sedikit dokumentasi serta bukti pendapatan yang tidak diwajibkan. Selain itu, pinjaman LA memungkinkan peminjam mendapatkan pembiayaan properti sebesar 100%.
Sedikit dokumentasi peminjam menyebabkan bank memiliki peminjam dengan risiko yang sangat tinggi, yang pada akhirnya sebagian besar peminjam tidak mampu membayar kredit mereka. Selanjutnya yaitu menyebarnya berita mengenai bermasalahnya kepemilikan pinjaman dari IndyMac Bank dan klaim dapat mengalami kegagalan bila tidak segera diambil tindakan yang tepat. Menyebarnya berita tersebut menyebabkan adanya penarikan deposit yang terus berlanjut dan terjadi secara besar-besaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pihak-pihak yang terdampak kasus IndyMac Bank serta dampak kasus IndyMac terhadap perusahaan, industri, perekonomian negara, dan regulasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terdampak. Jadi, kasus kegagalan IndyMac Bank ini pada tahun 2008 adalah salah satu momen penting dalam krisis keuangan global. Nah, kegagalan ini berdampak luas dan melibatkan berbagai pihak termasuk nasabah bank, investor, karyawan, dan pemerintah. Kita bahas yang pertama yaitu nasabah bank. Jadi kegagalan IndyMac Bank itu berdampak langsung pada nasabah yang memiliki simpanan dan rekening di IndyMac Bank. Meskipun Federal Deposit Insurance Corporate atau FDIC mengasuransikan sebagian besar simpanan, beberapa nasabah mengalami kerugian jika simpanan mereka melebihi batas asuransi FDIC. Nah, selain itu, nasabah juga mengalami ketidakpastian dan kesulitan dalam mengakses dana mereka selama proses transaksi setelah bank ditutup. Pihak yang kedua yaitu pemilik rumah dan peminjam hipotek. Jadi, pemilik rumah yang memiliki hipotek dari IndyMac Bank akan mengalami ketidakpastian atau perubahan dalam kondisi pinjaman mereka. Beberapa mengalami kesulitan dalam menghubungi bank untuk mendapatkan informasi atau menyelesaikan masalah terkait pembayaran hipotek. Pihak yang ketiga yaitu karyawan bank. Nah, penutupan bank berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka. Dengan ribuan karyawan yang bekerja di IndyMac, penutupan bank menyebabkan hilangnya mata pencaharian serta memberikan tekanan ekonomi pada mereka dan keluarga mereka. Nah, selain itu, karyawan juga kesulitan untuk mencari pekerjaan baru di tengah krisis ekonomi yang sedang melanda saat itu. Pihak yang keempat yaitu investor dan pemegang obligasi. IndyMac Bank telah menjual obligasi yang terkait dengan portofolio hipoteknya kepada investor. Ketika bank gagal dan nilai asetnya turun, investor mengalami kerugian besar. Obligasi yang terkait dengan subprime dan ALTA mortgage juga menjadi tidak bernilai atau sangat beresiko, yang menyebabkan gejolak pasar keuangan yang lebih luas. Pihak yang kelima yaitu FDIC dan pemerintah. Jadi FDIC ini bertanggung jawab untuk mengasuransikan simpanan dan mengelola penutupan bank. Nah, kegagalan IndyMac menjadi salah satu penutupan bank terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sehingga FDIC harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk menangani klaim simpanan, mengambil alih aset bank, dan mengatur penjualan kembali aset tersebut kepada investor lain. Pemerintah juga harus menangani dampak sistematik dari kegagalan bank terhadap stabilitas keuangan yang lebih luas. Pihak yang keenam yaitu regulator dan pembuat kebijakan. Jadi kegagalan IndyMac dan krisis keuangan yang lebih luas menyoroti kelemahan dalam regulasi perbankan dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat. Regulator seperti Office of Thrift Supervision atau OTS menghadapi kritik karena kurangnya pengawasan yang memadai.
Dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat harus merancang undang-undang dan aturan baru untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Nah, terakhir adalah masyarakat umum. Kasus kegagalan IndyMac juga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan masyarakat umum mengenai keamanan dan stabilitas sistem perbankan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mengakibatkan dampak ekonomi yang lebih luas. Nah, secara keseluruhan, kegagalan IndyMac Bank berdampak pada banyak pihak yang menyebabkan kerugian finansial, hilangnya pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi bagi ribuan orang. Ini juga menjadi peringatan akan pentingnya praktik perbankan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang ketat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah dampak kasus IndyMac. Kegagalan IndyMac pada tahun 2008 berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk perusahaan itu sendiri, industri perbankan, perekonomian negara, dan regulasi. Jadi yang pertama adalah dampak pada perusahaan atau IndyMac Bank. Kegagalan IndyMac Bank menyebabkan bank tersebut dinyatakan bangkrut dan diambil alih oleh Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC pada Juli 2008. Penutupan ini mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi ribuan karyawan, dan banyak nasabah mengalami ketidakpastian tentang tabungan dan investasi mereka. FDIC harus mengelola transisi dan penjualan aset bank untuk meminimalkan kerugian bagi nasabah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah dampak pada industri perbankan. Kegagalan IndyMac menjadi salah satu peringatan besar bagi industri perbankan tentang risiko terkait dengan praktik pemberian kredit yang agresif dan manajemen risiko yang buruk. Krisis perumahan dan kredit macet mengakibatkan bank-bank lain juga mengalami tekanan, dan banyak yang harus menghadapi peningkatan pengawasan regulasi. Industri perbankan harus mengkaji ulang praktik pemberian kredit dan meningkatkan standar manajemen risiko untuk menghindari kegagalan serupa. Yang ketiga adalah dampak pada perekonomian negara. Kestabilan di sektor perumahan dan krisis kredit berkontribusi pada resesi ekonomi yang lebih dalam, menyebabkan penurunan produksi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan hilangnya kepercayaan konsumen. Pemerintah harus campur tangan untuk menstabilkan sistem keuangan yang berdampak pada kebijakan moneter dan fiskal. Yang terakhir, dampak pada regulasi dan pemerintah. Kegagalan IndyMac memicu perhatian besar terhadap regulasi perbankan. FDIC harus mengambil alih operasi bank dan menangani dampak penutupan, termasuk mengelola klaim asuransi dan menenangkan kekhawatiran publik tentang keamanan simpanan. Kasus ini juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan dan regulasi yang mengatur industri perbankan serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah kegagalan serupa di masa yang akan datang. Kegagalan IndyMac Bank memberi pelajaran berharga bagi industri perbankan, regulator, dan pemerintah tentang pentingnya manajemen risiko yang lebih hati-hati dan pemberian kredit yang lebih bijaksana. Dampak dari kasus ini dirasakan dalam berbagai aspek termasuk perusahaan, industri, perekonomian negara, dan regulasi. Penutupan bank ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah krisis keuangan tahun 2008 dan mendorong perubahan signifikan dalam pendekatan regulasi dan praktik perbankan.